Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Rival Pakaya, ingin mempresentasikan hasil dari kerja tugas kami, yaitu komunikasi massa tentang pengenalan terhadap buku teori komunikasi massa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya kepada rival. Silahkan. Objek studi, komunikasi massa atau mass communication dicetuskan sebagai media massa pada abad 20 untuk menggambarkan fenomena sosial dan ciri utama dari dunia yang baru. Media massa merujuk ke alat untuk komunikasi secara terbuka dan terorganisir dalam jarak jauh untuk banyak orang dengan waktu yang singkat. Media massa awal, surat kabar, majalah, fonogram, film, dan radio. Berkembang dengan pesat dengan munculnya televisi pada abad pertengahan 20. Bahwa komunikasi massa bukan lagi satu-satunya alat komunikasi. Teknologi telah berkembang yang terdiri atas jaringan potensial cadangan komunikasi. Komunikasi massa dalam artian merupakan konten publik yang mengalir satu arah. Tema dan isu dalam komunikasi massa. Yang pertama, waktu. Waktu dan tempat sangatlah penting kapan dan seberapa lama komunikasi terjadi. Yang kedua, tempat. Komunikasi dibuat di tempat tertentu dan mencerminkan ciri-ciri konteks di mana komunikasi itu terjadi. Komunikasi itu terjadi berfungsi untuk mendefinisikan tempat bagi penduduknya dan juga untuk membangun identitas. Yang ketiga, kekuatan. Hubungan sosial dibangun dan didorong oleh kekuatan. Yang keempat, realitas. Realitas sosial. Asumsi dibalik sebagian besar teori komunikasi massa bahwa kita mendapati dunia nyata. Yang kelima, makna. Sebuah tema tertentu yang secara terus-menerus muncul berkaitan dengan penafsiran, pesan atau konten media massa. Batasan, cakupan, dan perspektif ilmu komunikasi massa. Cakupan bahasan yang sangat luas dan dimaksud untuk dapat diterapkan kepada fenomena komunikasi massa secara umum. Alih-alih hanya pada negara tertentu, maka penerapan dari tujuan yang dimaksud menjadi terbatas dalam berbagai cara. Karakteristik dari hubungan antara media dan masyarakat tergantung pada kondisi waktu dan tempat walaupun tujuannya adalah penilaian terhadap teori dan bukti subjektif. Mungkin subjektif mungkin. Studi komunikasi massa tidak dapat terhindari dari pertanyaan akan nilai serta konflik sosial politik. Salah satu hal inilah yang membedakan antara pendekatan media sentris dengan masyarakat sentris atau social sentris. Berbagai jenis teori. Teori dipahami tidak hanya sebagai sebuah sistem
proposisi yang mengikat, tetapi juga sebagai seperangkat ide yang sistematis, dapat membantu memahami fenomena, memandu tindakan, atau memprediksikan akibat, atau memprediksikan akibat. Maka kita dapat membedakan setidaknya 5 macam teori yang relevan terhadap komunikasi massa. Teori-teori tersebut yaitu teori sosial ilmiah, budaya, normatif, operasional, dan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, itu teori sosial ilmiah atau social science theory, menawarkan pernyataan umum mengenai ciri-ciri, kinerja, dan efek dari komunikasi massa. Berdasarkan pengamatan terhadap media dan sumber lain secara sistematis dan objektif yang dapat diuji dan dibuktikan atau ditolak melalui metode yang serupa. Selanjutnya ada teori budaya atau cultural teori, memiliki karakter yang lebih beragam. Dalam beberapa hal, teori ini bersifat evaluatif, yang mencoba membedakan artefak kebudayaan berdasarkan standar nilai tertentu. Terkadang tujuannya berkebalikan, mencoba melawan kelas hierarki karena dianggap tidak relevan dengan karakteristik budaya yang sesungguhnya. Selanjutnya ada teori normatif atau normatif teori karena berkaitan dengan meneliti atau menyarankan bagaimana media seharusnya beroperasi jika nilai sosial tertentu diamati atau dilakukan. Teori semacam ini biasanya berasal dari filosof atau ideologi sosial masyarakat tertentu. Selanjutnya ada teori operasional atau operational teori yang karena merujuk pada ide praktis yang dikumpulkan dan diterapkan oleh praktisi media dalam perilaku kerja media mereka sendiri. Kebijakan praktis yang serupa dapat ditemukan di sebagian besar latar organisasi dan profesional. Selanjutnya ada teori penggunaan media yang berdasarkan logika sehari-hari, merujuk pada pengetahuan yang kita miliki berdasarkan pengalaman kita dengan media. Pengalaman ini memungkinkan kita untuk memaknai apa yang terjadi. Kita dapat mencocokkan apa yang ada di media dengan kehidupan sehari-hari. Untuk memahami bagaimana konten tersebut dimaksudkan. Selanjutnya adalah ilmu komunikasi dan studi komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan satu topik di antara banyak ilmu sosial dan hanya satu bagian dari lingkup penelitian dari komunikasi manusia. Di bawah istilah komunikasi atau communication science, wilayah ini menurut Berger dan Seff adalah ilmu yang mencoba memahami produksi, pengolahan, dan efek dari sistem simbol dan sinyal dengan membangun
teori yang dapat diuji, mengandung generalisasi yang sah yang menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan efek. Ilmu komunikasi yang bebas nilai dan dapat berdiri sendiri karena asal mula studi komunikasi berawal dari banyak disiplin ilmu dan berbagai isu yang muncul, termasuk permasalahan ekonomi, hukum, politik, etika, serta budaya. Studi komunikasi merupakan studi interdisipliner yang mengadopsi berbagai pendekatan dan metode. Cara yang lebih mudah untuk menentukan topik komunikasi massa dalam wilayah penelitian komunikasi yang lebih besar adalah berdasarkan tingkatan organisasi sosial yang berbeda tempat terjadinya komunikasi. Selanjutnya, tradisi analisis alternatif, struktural, behavioral, dan kultural. Konsep yang paling dalam dan lama akan memisahkan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa. Masalah yang menyangkut kebudayaan dengan perilaku dan perspektif lembaga dan sejarah dari perspektif budaya atau perilaku. Terdapat pendekatan alternatif yang utama, yaitu ada struktural, behavioral, dan kultural. Pendekatan struktural sebagian besar diambil dari sosiologi, tetapi juga mengambil dari perspektif sejarah, politik, hukum, dan ekonomi. Titik awalnya adalah lebih kepada masyarakat sentris daripada media sentris. Dan objek penelitian utamanya adalah sistem media dan organisasi media, serta hubungan kepada masyarakat yang lebih luas. Yang kedua adalah pendekatan behavioral, berakar pada psikologi dan psikologi sosial, tapi juga memiliki pengaruh dari sosiologi. Secara umum, objek penelitian adalah perilaku individu, terutama yang berkaitan dengan perilaku memiliki, mengolah, dan merespon pesan komunikasi. Dan yang ketiga adalah pendekatan kultural, berasal dari studi-studi humanistik dari ilmu antropologi dan bahasa. Memiliki potensi yang sangat besar. Pendekatan ini umumnya diterapkan untuk mempertanyakan makna dan bahasa sampai pada detail terkecil dari konteks sosial dan pengalaman budaya tertentu. Studi media adalah bagian dari kajian budaya yang lebih besar cakupannya. Itulah hasil presentasi dari saya sendiri, Nabila Siti Ramalanta Sunge, dan rekan saya, Rival Pakaya. Untuk selanjutnya, yang teman-teman yang ingin bertanya atau melakukan diskusi atau sesuatu yang kurang jelas pada kesempatan kali ini, berhubung tugas kali ini kita akan menguploadnya di YouTube, mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau sanggahan
dalam kolom komentar YouTube tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.